berangkat dari teori dulu kalau untuk teori bebas ada 3 kelompok teori pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sifat kognitif, yang kedua pendekatan sifat kepribadian. Saya akan singkat-singkat saja karena ini hanya sebagai dasar ya. Teori pendekatan proses dan produk kreatif. Jadi sejauh ini ada banyaknya teori tentang kreativitas itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Ya, pendekatan kognitif ini yang masih bertahan sampai saat ini dan melandasi alat tes kreativitas yang banyak beredar di dunia, bukan di Indonesia saja tapi di dunia gitu ya. Kemudian teori yang pendekatan kepribadian ini tidak terlalu populer karena eh, ya kepribadian, bukan berarti kepribadian kreatif itu tidak apa ya, tidak relevan dengan kondisi permasalahan yang ada, tetapi kecenderungannya seperti tes kepribadian pada umumnya saja gitu ya. Kemudian untuk pendekatan proses dan produk ini sangat berkaitan dengan konsensus sehingga jarang dijadikan acuan untuk membuat sebuah alat ukur kreativitas. Nah, pendekatan kognitif itu intinya mengatakan bahwa kreativitas itu adalah terkait dengan bagaimana orang memandang dan berpikir tentang hal-hal dan peristiwa sesuai dengan struktur kognitif dan daya berpikir. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori struktur intelek, di mana di sini Guilford mengatakan bahwa kreativitas itu adalah salah satu kemampuan mental yang ada dalam model struktur intelek, yaitu berpikir divergen. Divergen atau kemampuan melihat dari sudut pandang yang beragam, melihat dari berbagai macam sudut pandang atau memberikan jawaban yang banyak ragam dari sebuah pertanyaan ragam gitu. Jadi contoh kalau misalnya saya mungkin pernah melihat kalau misalnya teman diminta membuat sayur sop, terus kemudian saya bertanya sayur sopnya ada pakai wortel atau enggak, mungkin yang suka wortel akan jawab ya, yang tidak suka wortel akan bilang tidak. Jadi jawabannya hanya itu. Ketika saya bertanya pakai wortel atau tidak. Tapi ketika saya bertanya sayur sopnya itu mau diisi apa, ya, itu akan sangat banyak ragam jawaban. Yang suka wortel akan mengatakan isi wortel, yang suka makaroni isi makaroni, yang suka sosis kasih sosis, yang suka daging kasih daging, yang suka kubis mungkin kasih kubis dan seterusnya. Jadi ragam jawabannya akan sangat banyak. Sama halnya ketika saya bertanya apakah kambing berkaki 4, jawabannya iya dan tidak. Itu adalah konvergen. Ya, sementara kalau divergen saya harus bertanya binatang apa ya yang kakinya 4. Nah, maka ragam jawabannya akan sangat banyak. Bisa kambing, bisa kucing, bisa apa sapi, eh, apa lagi kakinya 4 ya, gajah, ya, harimau dan sebagainya. Ini tidak terbatas pada satu jenis warna. Nah, teori struktur intelek ini mengasumsikan bahwa dalam proses berpikir divergen itulah tersusun kemungkinan orang menjadi kreatif karena dia tidak hanya melibatkan satu dimensi di dalam kognitif itu ada banyak dimensi yang berkaitan dengan bagaimana orang mengurai dan bagaimana orang menyimpulkan terhadap suatu pola berpikir atau suatu sumber-sumber stimulus. Nanti ini akan banyak dibahas di model pembelajaran kreatif. Kemudian, nah ini menyumbangkan pemikiran besar bahwa untuk mengembangkan dikatakan orang itu kreatif adalah ketika dia mengembangkan suatu ide secara luas. Luas itu ragamnya banyak, gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian dari originalitas dan elaborasi. Originalitas itu keberbedaan, kebaruan. Gitu. Kalau elaborasi itu kemampuan dia untuk menjabarkan, menguraikan, mendeskripsikan. Teori yang kedua adalah asosiasi.
di mana sebenarnya individu itu sebenarnya sudah punya pengetahuan-pengetahuan di dalam pikiran, di mana pemikiran pengetahuan-pengetahuan itu akan diasosiasikan dengan sesuatu ketika dia mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya ketika tadi saya dengar dari teman kalau dia itu di Nepal dalam rangka conference gitu ya. Kemudian karena saya tahu, yang saya tahu tentang Nepal, bukan karena saya tahu, tapi yang saya tahu tentang Nepal kaitannya dengan bumi dengan lain. Terus kalau bicara bumi Himalaya, ingatan saya teringat pada sebuah buku komik masa kecil yang saya baca itu Tintin yang pesawatnya jatuh di pegunungan Himalaya terus ketemu sama Yeti. Itu namanya juga komik ya, cerita fiktif gitu. Tapi dari situ kemudian saya mengasosiasikan lagi, ya, menghubungkan lagi gitu dengan setahu saya tentang di Tibet, Nepal itu ada apa namanya kepemimpinan itu Dalai Lama. Nah, itu proses untuk menentukan kepemimpinan Dalai Lama itu. Prosesnya cukup unik. Misalnya kayak gitu. Jadi pikiran saya bisa lari ke sana kemari berdasarkan apa yang saya tahu. Proses lari ke sana kemari menggabungkan, mengasosiasikan suatu informasi dengan informasi yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan kreatif. Jadi ada frekuensi kesamaan, kekinian, kejelasan, sesuatu yang kurang lebih punya hubungan dengan, meskipun hubungan itu minim, hubungan itu sedikit, tapi sepanjang itu masih punya hubungan, itu bisa diasosiasikan. Kira-kira seperti itu. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin mampu kita mengasosiasi, maka semakin kreatif. Analognya kita juga belajar menganalogikan secara ilmiah itu adalah bagian dari proses berkreativitas. Misalnya ketika suatu informasi diterapkan pada suatu kondisi atau kawasan berpikir yang bisa dipakai untuk berbagai macam kawasan berpikir yang lain. Misalnya saya dapat masalah, terus kemudian saya menyelesaikan masalah dengan cara saya. Tapi ternyata cara saya itu juga bisa digunakan untuk masalah orang lain yang serupa dengan masalah saya. Misalnya itu namanya kita melakukan asosiasi. Orang itu melakukan asosiasi terhadap kasusnya dengan kasus saya. Lalu ada teori yang ketiga, teori Gestalt. Di teori Gestalt, itu pandangannya bahwa kreativitas itu adalah totalitas dari pola-pola yang tidak terstruktur. Jadi orang itu punya kemampuan untuk menstrukturisasi, membangun kembali, membangun ulang pola-pola yang ada di dalam pikirannya yang tersebar, kayak misalnya sebuah fase. Nah, dia akan berusaha untuk menyusun informasi-informasi yang sekiranya berapa ya yang bocor suaranya, menyusun informasi-informasi itu menjadi sebuah kesatuan sehingga bisa memecahkan masalah atau bisa menghasilkan ide baru. Inilah yang kalau dalam istilah Gestalt itu disebut dengan Mas Azim. Tolong ya. Nggih, Bu, mohon maaf Ibu. Ganggu soal. Mohon maaf Ibu. Jadi dalam kreativitas dengan teori dasar teori Gestalt, ketika orang mampu menyatukan dan menstrukturisasi pola-pola berpikir yang tidak terstruktur sebelumnya menjadi satu pola yang utuh, itu namanya mencapai insight. Seperti mungkin cerita saya tentang Archimedes. Jadi Archimedes itu menemukan sebuah teori tentang teori gaya berat benda itu setelah dia mengasosiasikan dan menyatukan pola-pola yang terpisah. Jadi awalnya dia diminta sama raja untuk membuat mengukur menimbang beratnya mahkota yang terbuat dari emas yang ada permata-permatanya itu berapa.
karena saat itu tetap batasannya adalah belum ada alat untuk menyimbang, maka dia bingung gitu gimana caranya. Nah, terus dia istirahat sebentar, setelah berpikir lama tidak mau jawabannya, dia istirahat terus mandi. Pas mandi itu dia masuk ke, kan orang Yunani itu kalau mandi ada baknya gitu ya, dia masuk ke bak itu, nah airnya kan penuh. Ketika dia masukkan satu kaki kok ada air yang tumpah, dia mikir, terus dia masukkan kaki yang lain, airnya kok makin banyak yang tumpah ke badannya yang masuk ke dalam air, dia lihat air yang tumpah itu makin banyak. Terus dia mikir, kira-kira air yang tumpah itu sama nggak sih volume beratnya dengan berat badan saya? Apakah berat badan saya itu berkurang ketika ada dalam air? Dan juga dia pikirkan, sehingga muncullah teori tentang gaya jenis, ya, gaya jenis, berat jenis, sorry, kok gaya jenis, berat jenis benda di dalam air. Nah, itu teorinya Archimedes. Itu adalah dari Gestalt. Jadi dia menghubungkan apa yang dia lihat dengan permasalahannya dia, bahwa air yang tumpah ada beratnya, air yang di dalam bak juga ada beratnya, ketika tumpah apa sama dengan berat yang masuk dalamnya. Itu dia melakukan asosiasi, dia menyatukan informasi-informasi yang belum terstruktur, pola yang tidak terstruktur. Nah, insight itu sama dengan restrukturisasi ya, restrukturisasi atau menyusun ulang pemaknaan. Jadi kadang-kadang ketika kita punya masalah, mungkin teman-teman sering nonton film yang kayak detektif-detektif gitu ya, terus NIPD dan apa sih yang kepolisian memecahkan kasus gitu ya. Biasanya kan polisinya itu kemudian bikin semacam peta gitu kan, peta ada informasi A, informasi B, informasi C, terus ini tersangkanya si A, si B, si C gitu kan. Terus ini gimana? Benarkah ini bisa merujuk kepada si A saja, merujuk si B sama C ini bukan, misalnya seperti ini. Nah, itu namanya informasi-informasi yang tidak terstruktur. Kemudian itu semua diolah dengan informasi-informasi baru dan informasi-informasi yang bisa membentuk suatu pola yang sifatnya utuh sehingga bisa ketahuan oh pembunuhnya si A. Kenapa? Karena dia ada latar belakang A, B, C, D. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari teori Gestalt yang berkaitan dengan kreativitas. Lalu ada teori belahan otak. Dari belahan otak itu awal kali mengatakan bahwa kreativitas itu tempatnya di sebelah kanan, otak kanan. Sementara logika berpikir nalar itu ada di sebelah kiri. Tapi dalam penelitian selanjutnya, ternyata hal ini tidaklah benar. Karena ketika kita berkreativitas, itu membutuhkan juga otak kiri. Artinya tidak berpisah antara otak kanan dengan otak kiri. Otak kanan itu memang pusat kendali kreativitas. Tetapi bukan berarti pengaktifan otak kanan saja akan membuat orang menjadi kreatif. Harusnya orang kreatif itu juga distimulasi otak kiri dan otak kanan ini secara bersamaan. Otak kirinya akan menyimpan informasi-informasi, memori dan sebagainya, pengetahuan dan sebagainya. Sementara otak kanannya akan mengambil informasi itu untuk membuat asosiasi tadi, untuk membuat restrukturisasi, untuk membuat menyusun ulang pola-pola baru di dalam pemecahan sebuah sangat seperti ini. Lalu ada teori gelombang elektrik otak. Ternyata otak itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini ada beta, alfa, theta, dan delta. Jadi masing-masing ini punya kekasan tersendiri dan kalau muncul. Gelombang beta itu berhubungan dengan situasi yang sifatnya sadar, terjadi saat orang berpikir. Berarti kalau teman-teman lagi punya problem, terus mikir, gelombang beta yang banyak keluar dari otak kita. Kemudian gelombang alfa itu muncul ketika situasi kita sedang rileks, santai, istirahat, pas dari bulan yang sauda. Kondisi ini justru orang menjadi mudah untuk masuk ke meditasi dan mengembangkan visualisasi. Jadi kondisi rileks dan santai inilah yang merangsang otak untuk menghasilkan kreativitas. Nah, jadi kenapa si Archimedes tadi justru pada saat mikir nggak nemu solusi, tapi pada saat dia santai, dia rileks dan kepingin maju tadi, rileksnya itu santai gitu. Kok justru dia apa ya menemukan gitu ya teori itu. Nah, itu karena gelombang alfanya sedang aktif. Nah, kalau gelombang theta itu berhubungan dengan pikiran tidak sadar, tetapi ini hanya muncul saat kita sedang bermeditasi dan bermimpi.
Gelombang ini dianggap sebagai repositori emosi dan kreativitas yang dihalangi pemunculannya. Jadi justru kalau alfa tadi memunculkan ide, kalau theta ini justru yang menghambat. Jadi ketika kita santai, mengantarkan seseorang untuk bermeditasi, jadi belum sampai ke trans ya, belum masuk sesi trans atau sesi lanjut dari meditasi itu, di awal-awal, jadi masih ada kesadaran di situ. Nah, itu kalau kemudian lanjut sampai pemimpin, sampai ketiduran, sampai ke ini, itu mati kreativitasnya, apa ya, langsung jadi off gitu. Kenapa? Karena dihalangi, dia akan diblokir dalam area mimpi itu. Karena di situ yang berperan adalah emosi-emosi yang. Lalu ada lagi gelombang delta, ini adalah muncul yang paling dalam yang merefleksikan kekuatan hormon sistem. Jadi kalau gelombang delta itu lebih deep lagi. Jolnya adalah pada saat kita misalnya ke orang yang kayak misalnya telepati dan lain-lain, menggunakan gelombang delta. Kayak membaca pikiran dan sebagainya, itu gelombang delta. Nah, jadi sekali lagi kreativitas itu muncul ketika kita mampu membuat gambaran visualisasi di dalam otak ketika aktif gelombang alfa. Untuk memungkinkan gelombang alfa ini aktif, nek mikir ojo terlalu gitu. Jadi kalau pada saat kita sungguh-sungguh berpikir itu beta, untuk geser ke alfa kita harus bisa sedikit santai supaya tidak terfokus pada persoalan. Justru ketika santai otak kita terjawab. Nah, kalau teori yang mendekatkan kepribadian ada dua teori besar, yaitu humanistik dan psikoanalisis. Yang humanistik itu Maslow dan Roger, yang psikoanalisis ada Seward, Freud, Ernest Chris, dan yang humanistik. Maslow mengatakan bahwa manusia itu punya naluri-naluri dasar yang bisa dinyata sebagai sebuah kebutuhan. Nah, ketika individu ini mampu mewujudkan dirinya pada suatu hierarki yang tertinggi, peak experience, individu akan memperoleh namanya flash of insight. Jadi, ketika individu sampai pada hierarki kebutuhan yang tertingginya dia, aktualisasi diri, maka dia akan memperoleh namanya flash of insight, bukan kegembiraan. Jadi orang yang mampu mengekspresikan dirinya dengan mengaktualisasikan diri, yaitu sudah mencapai kondisi puncak bisa berkreativitas. Dia akan idenya itu akan bebas, idenya akan melihat, idenya akan. Tapi kenapa bisa keluar dari sini? Karena dia sudah mencapai kepuasan dalam hal dirinya, hidupnya, lingkungannya dan sebagainya. Sehingga di situ dia tidak lagi mengejar kebutuhan duniawi, tidak lagi mengejar hubungan antar manusia, tetapi dia hanya create something. Gitu. Nah, Maslow mengatakan bahwa kreativitas itu sama dengan kondisi dari aktualisasi diri tadi. Jadi supaya orang bisa mencapai kreativitas, dia harus berada pada puncak. Ini kebutuhan. Dan kalau Roger mengatakan bahwa yang namanya kreatif itu adalah ketika individu terbuka terhadap pengalaman, ya, mampu menilai dan mampu berekspresi. Jadi berani mencoba segala sesuatu, nggak boleh takut, tapi juga mampu menilai situasi dengan sangat tepat. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita saya yang saya sesat di Seoul, pusat Korea tahun 2015, itu baru dilalui itu hari kedua lah, hari pertama kan capek ya, hari kedua itu baru jalan-jalannya, dan itu adalah pertama kalinya saya keluar negeri. Jadi pada saat tersesat itu panik ya, tapi saya itu tipikal orang yang kalau bepergian ada kecenderungan melihat sekeliling itu dengan sangat baik, terutama ketika itu adalah negara asing atau daerah asing buat saya. Karena saya merasa bahwa saya akan ada di tempat itu selama beberapa hari. Sehingga saya harus mengenali lingkungan saya. Nah, keterbukaan saya terhadap kemampuan mengenal lingkungan itu ternyata sangat membantu. Jadi pada saat awal itu saya sebelum tersesat itu kan membuka ruang. Terus sebelum berangkat itu saya sempat kiri kanannya hotel itu apa, depannya apa, itu saya kelilingin gitu. Itu saya membuka ruang di
bank sebelum pagi. Itu di dekat hotel. Terus pada saat sudah pergi itu saya nuker uang lagi. Terus di pas nuker uang di mall itu di bank yang ada di mall, saya keluar itu melihat kiri kanan depan belakang gitu ya. Terus saya melihat ada tourist information kayak gitu-gitu. Jadi terekam secara tidak sengaja, tidak sengaja untuk saya itu aku tak lihat ini nanti BI ini BI itu nggak ada pikiran gitu. Tapi saya biasa tingkat biasa tingkat. Nah, terus kemudian topografi saya cukup bagus sehingga kan mengingat tempat kan saya visual, jadi mengingat tempat itu bukan apa, tapi eh, lokasi, apa tepat ya lokasi, terus bentuk bangunan, wujudnya itu sampai sekarang tuh kalau saya disuruh cerita tentang apa bentuk tempatnya tulis information itu saya masih ingat. Eh, Banknya itu saya masih ingat. Terus situasi ruang bawah tanah tempat bisa naik subsinat gitu ya. Nah itu yang istilahnya karena visual ya, karena terlihat di atas saya dan itu memorable. Nah itu yang kemudian membantu saya untuk keluar dari situasi tersesat tadi. Jadi saya tidak mengalami tersesat tadi. Menuju ke tulis information. Nah, saya nggak punya alamat. Saya cuma tahu nama gitu. Tapi di sana ini sudah sangat canggih sehingga dan dicatatkan bisa cari taksi. Itu contohnya bahwa alhamdulillah dengan keterbukaan saya terhadap teman itu membuat saya mampu terlepas dari situasi dan saya nggak takut mencoba orang. Jadi salah ya wis, keliru ya dibaleni, ngono ae. Ya diperbaiki, kayak gitu aja. Jadi saya tidak pernah takut mencoba. Misalnya ketika ada kursi pijat yang remote-nya semuanya dalam huruf kanjinya Jepang, nggak ada teman yang berani nyoba. Saya yang nyoba. Jadi saya pakai logika. Kalau on itu biasanya di kanan atas atau tengah atau kiri, tapi atas. Jarang on itu di bawah. Tuh, logika saya coba. Nyala. Terus habis gitu, biasanya ada gambar atau apa yang menyatakan, misalnya selain tulisan itu biasanya ada semacam petunjuk gambar kalau di remote gitu. Saya coba gitu ya, misalnya ada gambar kok apa sih kayak naik turun kayak AC itu ya. Oh berarti ini mungkin kaki kalau enggak sandaran. Nah, saya coba, ternyata ya. Terus, nah baru yang lain-lain, kecepatan, speed, dan lain sebagainya, itu biasanya apa sih? Jadi logika saya yang saya gunakan, itu berdasarkan informasi yang sudah pernah ada, saya simpan sebelumnya, atau berdasarkan dari mood itu. Terus pernah juga waktu di Solo itu, eh, untuk nyetel TV-nya itu pakai kode sandi tertentu gitu, yang berhubungan dengan kayak wifi gitu. Nah, itu juga begitu. Terus kayak kalau menonton Netflix itu juga pakai kode tertentu. Nah, itu juga saya coba-coba ini kira-kira ya kamarnya nomor sekian. Kali aja kamar. Kalau enggak tanggal kayak gitu. Jadi dicoba itu ternyata bisa gitu. Jadi ya memang agak berbahaya ya karena kalau misalnya sandi tertentu saya bisa bisa utek-utek nyoba gitu ya bisa aja kalau kemudian terbuka. Cuman kan kadang nggak punya waktu untuk hal seperti itu. Contoh-contoh. Nah, Roger mengatakan bahwa ada 3 komponen pokok yang melibatkan individu di dalam sebuah kreativitas atau kemampuan individu di kreativitas yaitu proses individu itu sendiri dan artinya individu punya potensi kreatif, tetapi ketika prosesnya terhambat dan lingkungan tidak memberikan dukungan, maka tidak terjadi kreativitas. Sebaliknya, individu mungkin tidak terlalu punya potensi, tetapi prosesnya berjalan, prosesnya tidak ada hambatan untuk menjadi kreatif dan lingkungan memberikan dukungan, maka kreativitas individu itu akan muncul. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, Roger ini juga mengatakan bahwa motivasi di dalam kondisi yang berperan dalam kreativitas itu adalah motivasi yang bagi Roger ini sama dengan kecenderungan mengaktualisasi diri, mengeksiskan diri yang ketika individu itu menghargai yang namanya pengalaman.
Terus kemudian lingkungan yang aman secara psikologis itu dapat dibangun. Jadi sebenarnya kalau individu sudah punya potensi, tinggal membangun bagaimana lingkungannya mendukung sehingga proses berkreativitas itu jalan. Kalau katanya wajib. Lalu yang teori psikoanalisa, Suler mengatakan bahwa kreativitas itu dapat dipahami sebagai bentuk khusus interaksi antara proses berpikir primer dengan sekunder. Jadi ini adalah munculnya gagasan baru atau insight itu lahir dari pelepasan pemikiran-pemikiran yang tidak logis dan fantastik dari proses berpikir primer yang oleh proses berpikir sekunder ini kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai sosial. Jadi gini, setiap individu itu punya pemikiran yang sangat liar di dalam pikirannya, punya imajinasi, punya fantasi. Tapi kalau fantasi-fantasi ini oleh pemikiran sekunder itu dikendalikan oleh nilai sosial, biasanya kreativitas itu memang tidak muncul. Tapi ketika kemudian nilai-nilai sosial ini tidak menguasai fantasi-fantasi tersebut, maka bisa saja orang menjadi kreatif. Ya. Jadi untuk menjadi kreatif itu orang tidak perlu membatasi diri dengan nilai-nilai sosial. Nah ini memang kesannya jadinya kayak mengajarkan bahwa untuk berkreativitas itu jangan terpaku pada norma. Tetapi kita tidak bisa hidup dengan kondisi yang sebebas-bebasnya. Pasti dalam suatu kehidupan di dalam masyarakat kita akan ditemukan dengan nilai sosial. Nah, disinilah sebenarnya kalau menurut saya bukan kita itu menghilangkan nilai sosial, tapi bagaimana kita memikirkan beradaptasi dengan nilai sosial, tapi kreativitas kita tetap coba. Misalnya penciptaan obat pereda sakit yang menggunakan kayak apa redanya itu menggunakan zat adiktif tertentu. Nah awal kali kan zat adiktif ini digunakan untuk mabuk dan sebagainya itu misalnya. Nah terus kemudian karena ada nilai-nilai sosial bahwa hal itu tidak boleh gitu, itu akan menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Maka kemudian bagaimana caranya mengolah untuk mengobati, mengolah untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi sesuatu yang sifatnya negatif tadi. Contoh begitu. Itu namanya kita berkreatif. Kemudian teori Freud ini mengatakan bahwa di dalam individu itu selalu akan muncul yang namanya mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego. Nah, proses kreatif itu muncul sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan ego. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, terus merepress perasaan-perasaan gak nyaman, kekecewaan, dan sebagainya, pada saat itulah orang bisa menghasilkan karya yang keren. Contoh, mengenal anak ini, mantan suaminya Krisdayanti. Dia pada saat berkasus dengan Krisdayanti, caranya dulu, itu kan dia kekecewaan dia terhadap Krisdayanti. Jadi dia cinta setengah mati sama Krisdayanti, tapi Krisdayanti dianggap kekecewaan itu dia lampiaskan dengan merepress perasaan kecewanya, tapi justru di situ muncul menjadi karya. Jadi karyanya kan lagu. Karya itu karya lagu yang sangat luar biasa, yang cukup populer ya, dinyanyikan oleh Firsa kalau nggak salah. Aku lelakinya. Terus ada beberapa lagu yang lain itu juga bentuk dari kekecewaan dia terhadap pernikahan dia, terhadap banyak kasus seniman-seniman di Indonesia dan seniman-seniman luar negeri itu memang muncul karena kekecewaan, hal-hal yang sifatnya repress dari mekanisme pertahanan jiwa. Pelukis Van Gogh itu kan sebenarnya juga mengalami gangguan jiwa, sehingga kemudian ketika dia melukis, dia karena ada gangguan jiwa, ada mekanisme pertahanan diri pelindung, itu dia melukisnya berbeda, jadi wajah itu pecah-pecah gitu kan, merepresentasikan perasaan yang dia alami dalam proses dia terganggu jiwanya itu. Kira-kira seperti itu.
Kemudian beberapa tes yang berkaitan dengan ketika kita memproyeksikan keadaan yang kita alami kepada situasi, kita bisa menghasilkan visi, kita bisa menghasilkan karya, dan sebagainya. Itu contoh dari Freud. Kemudian kalau Chris itu menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi itu sering memunculkan tindakan kreatif. Mereka yang mampu memanggil materi yang dibutuhkan dari pikiran. Jadi kadang ketika kita pikiran sadar itu tidak memiliki ide-ide, tetapi ketika alam bawah sadar ini tadi tersakiti, mundur ke masa lalu dan sebagainya, muncul kreativitas ini. Kayak saya tuh kalau lagi jatuh cinta bisa bikin puisi gitu yang macam-macam gitu ya, bikin tulisan, bikin macam-macam. Tapi kalau saya lagi biasa aja, saya susah bikin puisi yang romantis, yang bagus, itu susah. Contohnya seperti kemudian mereka yang dapat mempertahankan sikap bermain mengenai masalah serius dalam hidupnya. Jadi seringkali orang-orang kreatif itu kalau menurut Iris, orang yang bermain-main dengan ide. Jadi kadang kayak nggak serius, tapi sebenarnya dia problem solver. Kemudian mereka yang mampu melihat masalah secara segar dan empati. Karena mereka melakukan pertahanan agresi demi pertahanan itu. Jadi ketika individu mampu melakukan regresi pada kerangka berpikiran keluar yang bersepakat, ini mereka harus membebaskan diri mereka dari kayak gini nggak pantas, kayak gini nggak boleh. Gitu. Kalau kecil kita nggak punya batasan norma apapun, dia bebas mau bertanya, mau ngomong, mau menyampaikan ide atau apa, dia ceplos gitu aja. Ketika kita menempatkan diri kita seperti anak, kita mudah sekali untuk mempunyai ide gitu. Intinya seperti itu. Kalau yang percaya bahwa alam ketidaksadaran atau alam kesadaran kolektif yang peran tinggi dalam memunculkan kreativitas. Nah, di sini yang percaya bahwa alam pikiran yang tidak disadari itu dibentuk oleh masa lalu. Dan adanya masa lalu inilah yang kemudian membuat orang bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif. Nah, pengalaman dari masa lalu ini bisa banyak. Pengalaman yang menyedihkan, bisa menyenangkan. Semuanya itu bisa diolah dan menjadi bekal untuk menulis. Tadi kisah tentang saya tersesat itu akhirnya bisa menjadi naskah buku yang membranding personal saya, Jadi saya membranding diri saya itu sebagai orang yang punya kemampuan problem solving. Saya tidak pernah takut untuk memiliki masalah, saya seperti itu. Saya tahu caranya untuk pecahkan situasi sulit yang sedang saya hadapi. Nah, itu salah satu cerita yang ada di dalam kronologi yang saya tulis bersama. Kalau pendekatan proses kreatif itu ada ini gimana atau ada teori ke ya ada beberapa teori gitu ya. Intinya teori psikologi sosial ini adalah bahwa untuk menjadi seorang yang kreatif itu perlu kawasan tugas dan pekerjaan. Jadi di sini yang namanya kreativitas itu bisa dilatih. Nah, bukan sekedar kepribadian, tetapi dia misalnya gini, orang yang biasa bekerja di lingkungan kreatif, proyek misalnya rumah produksi, ya sih, sebuah media televisi, itu bisa menjadi kreatif kalau awalnya nggak kreatif, karena dipaksa oleh kondisi, dipaksa oleh keadaan. Orang yang bekerja di industri film, mau nggak mau dia harus kreatif karena di situ dibutuhkan. Tapi kalau orang kemudian bekerja dalam situasi yang memang tidak menuntut kreativitas, maka kreativitas itu sendiri juga lama-lama akan mati. Contoh misalnya guru itu kan harus sesuai dengan SOP. Nggak boleh dia punya kreativitas sendiri, nggak boleh punya cara sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan dia harus ikut aturan. Nah, itu membuat kreativitas menjadi sekali dia berkreativitas, dia dapat pergumulan. Misalnya gitu.
Lalu ada teori investasi bahwa menjadi kreatif itu perlu bertindak seperti investor. Ada prinsip buy low and sell high. Jadi kita punya ide kecil, tetapi dari ide kecil itu mampu menjadi bom untuk menyelesaikan masalah yang besar. Artinya kita mendapat keuntungan dengan ide besar, meskipun ide itu ide yang sepele. Contoh misalnya pada saat pandemi. Pandemi itu sempat membuat kita langka dalam hal desinfektan, sanitizer, detol itu apa ini? Menjernihkan air, bukan menjernihkan, membuat airnya bebas dari kuman. Itu sempat kosong. Nah, dari situ kemudian orang punya ide untuk berjualan, membuat sendiri desinfektan, membuat sendiri hand sanitizer, terus kemudian memproduksi dalam jumlah yang banyak dan dijual. Nah, ini contoh pikirannya memanfaatkan peluang. Berarti gitu. Teori investasi, orang berinvestasi sendiri memanfaatkan peluang. Terus kemudian masker. Orang berpabrik menjual bentuk masker seperti itu. Tapi masker ini jadi langka. Gimana caranya supaya masker ini bisa berkelanjutan? Orang jualan masker dari kain dengan berbagai macam bentuk. Yang tadinya masker itu standar banget ya, warnanya kayak itu ya. Tapi gitu. Karena ada sisi fashion, orang mencari masker yang berwarna-warni. Saya aja tuh, karena saya tuh kan tipe orang kalau misalnya pakai baju turun dan baju itu harus selaras gitu, sampai ke ini sudah agak nggak terlalu ya. Dulu itu sampai sepatu, tas itu harus selaras gitu ya. Terus itu pengaruh gitu ke saya. Masker itu biasanya saya cari yang sama. Sehingga pada awal-awal pandemi itu saya sampai membeli masker dalam semua baju saya warnanya apa, saya beli masker yang mirip. Kalau nggak ada, saya pesan. Saya pesan yang dibuat dari kain itu jadi bisa macam-macam bentuk. Nah, itu tuh contoh bahwa kreativitas muncul dari keterbatasan, dari sesuatu yang mungkin bagi orang lain diawali. Nah, lama-lama itu akan menjadi suatu nilai sendiri ketika kemudian itu diproduksi atau dimanfaatkanlah kesempatannya. Lalu yang berikutnya teori sistem bahwa setiap bidang sebenarnya kreativitasnya berbeda. Misalnya kreativitas di bidang pendidikan dengan kreativitas di bidang arsitektur. Ada unsur-unsur yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Ada unsur yang sama, tapi juga ada unsur yang berbeda. Jadi setiap bidang, setiap field itu akan menjadi menyumbang, dan menjadi menyumbang pada ide-ide pemikiran orang. Karena contoh misalnya, kalau kreativitas dalam pendidikan secara kita tidak membutuhkan transformasi pikir, tetapi di dalam kreativitas arsitektur itu transformasi berbeda. Jadi contohnya transformasi berbeda seperti apa? Saya nggak tahu teman-teman ini ada yang dari Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Timur kantor gubernurnya sangat khas. Jadi di depannya itu ada semacam alat musik sasando. Jadi kalau dilihat dari dekat nggak ketok, tapi lihatnya harus dari seberangnya atau belum dilihat itu akan terlihat sangat khas. Ada bangunan yang depannya itu seperti alat apa namanya sasando, musiknya khas Nusa Tenggara Timur. Terus kalau teman-teman ke Yokohama itu ada gedung gedung conference ya, itu bentuknya itu kayak pena. Itu sebenarnya bukan pena, tetapi kayak gerah pena itu kan juga gitu kayak pena ya. Tapi sebenarnya bukan pena kalau yang di Yokohama itu, tapi kepada kayak layar, kayak layar, itu juga mirip dengan itu ada bangunannya di Makassar. Bangunannya Universitas Negeri Makassar kalau nggak salah. Itu seperti itu. Terus kemudian kalau ngomong bangunan ya, karena kan kebetulan memang apa, contoh apa saya itu terkagum-kagum dengan banyak bangunan yang unik-unik gitu. Karyanya
siapa sih namanya ya, arsitekturnya itu Hadid belakangnya. Itu selalu seperti angin. Jadi bangunannya itu modelnya kayak angin, kayak sesuatu benda tertiup angin. Jadi melambai gitu. Atap itu bentuknya melengkung seperti kain yang tertiup angin. Eh, siapa sih namanya Hadid itu belakangnya Hadid depannya lupa. Nah itu dia ternyata satu satu saudara gitu ya. Klan Hadid itu sebagian besar adalah ternyata model, desainer, model gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah arsitek. Ini contoh bahwa tiap bidang itu punya punya sisi kreativitas sebenarnya. Kemudian yang teori komponensial ini mengatakan bahwa proses kreativitas itu pada dasarnya tergantung kepada interaksi antara kondisi yang mendahului, karakteristik personal, dan kondisi situasional. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai teori. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nah, tiga kelompok teori tadi itu mendasari munculnya atas kreativitas. Memang lebih banyak didasari oleh teori kognitif, tetapi ada teori tertentu yang memang berdasarkan pada konsensus atau teori yang terakhir, itu sosial, teori sosial dan komponensial, investasi dan konvensional, yang berdasarkan proses dan produk. Ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Itu kita lanjut dulu. Nah, tes. Nah, tes kreativitas. Jadi ada dua pendekatan untuk pengukuran tes kreativitas itu, bisa untuk mengukur secara holistik. Jadi aspek dari kreativitas itu terlihat, tapi ada juga yang berdasarkan unsur, jadi unsur kepribadiannya saja, produknya saja, atau proses berpikirnya saja, gitu. Nah, terus manfaatnya banyak ya, tes kreativitas yang terutama itu memang untuk identifikasi bakat-bakat kreatif, karena untuk anak-anak yang cerdas istimewa, Ciwi itu ya, cerdas dan berbakat, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Ini salah satu indikator yang bisa dipakai itu adalah ketika dia memiliki bakat kreatif. Nah, ini ada beberapa tes, bisa menggunakan tes yang sifatnya bagian, inventory, atau yang DTCK atau tes Lawrence test. Dan untuk penelitian kreativitas, banyak banyak kan mahasiswa yang meneliti tentang kreativitas. Mahasiswa saya itu meneliti tentang kreativitas pada UMKM, pelaku UMKM di masa pandemi. Terus kemudian ada konseling. Nah, konseling ini dibutuhkan untuk orang tua yang kadang tidak paham bahwa anak itu sebenarnya kreatif. Bisa jadi dia ini tidak menunjukkan kreativitas, karena bukan tidak menunjukkan, tetapi orang tua itu tidak tahu kalau itu adalah bentuk kreativitas gitu. Contoh misalnya melempar barang-barang dari tempat ketinggian hanya untuk mendengar suara yang berbeda. Terus misalnya lagi ketika berbicara dia lebih banyak menggunakan kata-kata yang sulit dibanding kata-kata yang mudah dipahami. Terus misalnya sekolah dia suka gangguin temannya. Terus apa ya, usil lah seperti itu. Mungkin bisa jadi adalah bibit-bibit kreativitas. Nah, kadang orang tua kami tidak paham, kemudian menghambat kreativitas itu sendiri secara tidak sadar. Nah, dengan konseling ini harapannya anak yang kreatif tadi bisa tersalurkan dengan baik ide dan perilaku kreatifnya, karya-karya kreatifnya, dia bisa menghasilkan karya-karya kreatifnya terakui gitu ya, bukan bukan tidak diakui, dan dia tidak dicap sebagai orang yang biang rusuh, biang kerok dan sebagainya. Kemudian bisa untuk pemetaan potensi pembelajaran, jadi dosen misalnya atau guru kalau tahu potensi kreatifnya anak didiknya masing-masing, jadinya pada saat ngajar itu bisa mendesain cara pembelajaran yang bisa lebih semakin menstimulasi, karena unsur dari kreativitas itu kan banyak ya, ada 4, jadi ada elaborasi, fluency, flexibility, dan originalitas. Jadi kalau misalnya bisa jadi dia fungsi lancar, tapi originalnya nggak lancar.
originalnya terhambat, tidak origin pemikirannya, terus tidak mampu menguraikan, tidak fleksibel cara berpikirnya. Nah, maka kita bisa mensimulasi untuk tiga ini, karena yang satu sudah bagus fluensinya, atau sebaliknya dia origin tapi nggak fluence. Nah, gimana caranya supaya jadi fluence? Nah, itu yang kita rangsang atau stimulasi dalam proses pengembangan diri. Tentu saja kalau kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang kreatif, maka ini kita bisa do something dengan banyak hal gitu ya, misalnya belajar ini, belajar itu, kemudian membuat ini, membuat itu, berbisnis ini, berbisnis itu gitu ya, yang semuanya itu adalah bersumber dari kreativitas. Nah, ini tipe-tipe pengukurannya bisa ada tes berpikir divergen yang khusus melihat kemampuan orang untuk mencetuskan ide, ragam ide, ya. Kemudian ada tes asosiasi jarak jauh, jadi membuat kombinasi hubungan baru dari dua benda. Jadi saya pernah mencoba di Petra, di kafe, itu saya menanyakan, coba buatlah sebuah desain benda baru, gitu ya, yang menggabungkan antara kloset dengan kalkulator. Kloset itu tempat kub dengan kalkulator. Ternyata ada loh yang sampai bisa menggambar kloset dengan kalkulator itu menyatu, di mana di situ itu khusus untuk orang diet. Jadi bisa dianalisis oleh mesin kalkulator yang ada di situ, bukan beratnya, tetapi kandungan yang ada di dalam tubuh. Apakah mengandung lemak sekian persen, apakah mengandung apa namanya gula darah, mengandung gula, orang diabetes itu sampai sekian persen, apakah mengandung apa kebanyakan tepung atau dia kurang minum atau kebanyakan apa, nah misalnya gitu. Jadi bisa bisa dilihat dari situ. Jadi fungsinya kalkulator yang hitung itu atau mengkalkulasi itu yang dipakai, bukan sekedar bentuk dari kalkulator tapi pada fungsi. Sementara kalau yang kreatif nanti juga pada fungsi untuk menampung atau kloset tadi. Itu contohnya itu. Pengukuran atas dasar konsensus ini itu karya-karya kreatif yang biasanya berhubungan dengan sini. Kemudian skala kepribadian kreatif untuk melihat potensi-potensi kreatif atau karakter itu. Nah, pendekatannya bisa langsung, tidak langsung. Yang secara langsung itu misalnya contohnya di situ ada PPCT, tes kemampuan berpikir divergen Guilford, tes creative thinking production, dan sebagainya. Lalu ada juga yang bentuknya non-tes, gitu ya, yang sifatnya hanya checklist. Nah, ini kebetulan Unicap pada saat studi S3 itu mengumpulkan sejumlah informasi, ada alat tes, alat ukur kreativitas di luar negeri itu OPOIC dari sepanjang tahun 1950 sampai tahun 2008. Jadi setelah itu perkembangannya tidak terlalu pesat, ini yang pesat itu di tahun-tahun ini. Terus kemudian ini kalau di Indonesia malah justru jauh tidak pesat. Sampai sekarang orang kalau menggunakan tes kreativitas yang verbal itu menggunakan standar, yang figural itu masih menggunakan yang standar juga yang tes lingkaran. Saya sendiri menciptakan tes kreativitas yang tadi khusus di bidang arsitektur. Sayangnya saya tidak sampai ke norma. Nah, saya masih ingin membuat penelitian yang menggunakan norma kreativitas tes. Itu pasti butuh waktu dan dana yang sedikit. Kalau dana bisa dicari, waktu yang susah. Ini alat tes kreativitas atau alat ukur kreativitas yang juga sempat saya collecting dari berbagai jurnal. Jadi ceritanya waktu itu saya tidak bisa menjawab mengapa saya harus membuat tes kreativitas bidang arsitektur. Nah, dari situ saya bertanya apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjawab pertanyaan yang baik. Jadi saya harus mereview beberapa alat ukur kreativitas yang saya bisa cari dari jurnal. Ternyata saya menemukan jurnal, tapi itu pun dalam setahun saya baru berhasil mereview dan membuat kesimpulan gitu ya. Dari 16, dari 20 jurnal, itu satu tahun saya hanya review dan membaca, mereview, dan menulis. Ya, di luar itu saya tidak melakukan ujian apapun, hampir satu tahun, 8 bulan. Ada ini 16. Salah satunya itu tidak dapat dari jurnal, tapi wawancara.
Nah, ya, itu yang 8 tes krea. Itu ciptaannya Bu Elmira dan Teh Teti dari Unpad. Waktu saya melakukan wawancara itu juga atas perintahnya pembimbing yang co-promotor saya yang minta saya mewawancara. Karena waktu itu saya sudah nyodorkan item gitu ya, item tes saya, dan saya dengan penuh keyakinan saya feeling itu bahwa ini akan menjadi tes yang bagus gitu. Tapi ternyata ketika saya berdiskusi dan dengan Bu Elmira dan Cetati ini, saya justru seperti ditampar gitu ya, dan dibalikan pada titik nol lagi gitu, bahwa apa yang saya ciptakan itu untuk gambarnya itu masih berupa persepsi, not creativity. Itu juga sebuah kenyataan yang menyakitkan gitu ya. Tapi ya saya berterima kasih, bukan pada saat sudah di ACC terus saya jalan gitu, ternyata pada saat itu saya kembali pada titik nol, saya harus cari lagi itemnya harus seperti apa saat itu. Kemudian, nah ini TTCT yang saya cerita tadi, ini sampai sekarang masih eksis. Jadi teman-teman silakan ketika tes creative thinking gitu di internet, maka akan muncul kayak ada ya, website tes ya. Dijual juga ya gitu. Ini ada figural dan ada verbal. Aspek yang diukur ada 4, fluency, flexibility, elaborasi, dan originality. Nah, TTCT ini yang figural diadaptasi oleh Nandar tadi, dosen grup 1 itu hanya di yang bagian circle, lingkaran saja. Yang picture construction dan picture comparison tidak. Ini sekilas, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini buku soalnya kalau yang verbal. Nah, ini yang latar belakang teori yang saya pakai untuk tes saya, TKVA, tes kreativitas budaya digital. Jadi ide dasarnya adalah berangkat dari bahwa arsitek itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Intinya seperti ini. Karena ilmunya memang memadukan antara unsur teknik dengan seni. Di mana unsur seni itu erat kaitannya dengan imajinasi, dan imajinasi itu adalah bagian dari kreativitas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan kemampuan mengasosiasikan ide. Sehingga kemudian konsep teorinya didasarkan pada ada teori asosiasi, imajinasi, kemudian struktur of intellect. Kemudian saya mewawancara untuk mendapatkan intisari dari yang dimana apakah kreativitas bidang arsitek itu memang berbeda dengan kreativitas pada umumnya. Kemudian ada landasan pemikiran dari Demirkan Harsinski berkaitan dengan bahwa tes kreativitas di bidang arsitektur selama ini memang belum ada gitu kan. Dari situ saya menghasilkan semacam blueprint. Aslinya itemnya itu cuma 5. Tapi untuk menguji apakah masing-masing item itu valid dan reliable, saya harus punya bukti. Bukti itu membuat itemnya harus, karena item saya beda dengan alat tes atau alat umumnya. Alat umumnya itu kan satu indikator diwakili oleh banyak item. Saya kebalik. Satu item dapat mengukur beberapa indikator. Sehingga ketika kemudian harus diuji, maka jadilah itemnya menjadi sepertinya 33, padahal aslinya cuma ini. Ini karena dia mengukur indikator yang berbeda-beda. Jadi kalau disimpulkan, ini dari item 1 sampai item 5, item 1 mengukur originalitas, elaborasi keragaman, estetika keragaman, estetika keterpaduan, dan fungsi. Lalu item nomor 2 itu estetika keselarasan, estetika keragaman, dan transformasi. Lalu yang item ketiga itu adalah originalitas, fungsi, transformasi, dan fungsi. Item 4 itu adalah estetika keselarasan, estetika imajinasi, dan estetika keseimbangan dan rasionalitas. Kelima itu mengukur originalitas, estetika keragaman, imajinasi, panduan, transformasi, keseimbangan, rasionalitas. Yang di item 1 itu subjek diminta untuk memadukan berbagai macam bidang geometris minimal 2 untuk menghasilkan suatu bentuk baru. Itu di situ dilakukan proses mengiris, menindih, melipat, ya mengiris, apa macam-macam proses dari menggambar. Ada istilah-istilah di dalam dunia arsitektur dalam menggambar kreatif, menggambar desain.
Kemudian yang nomor 2 itu membuat pola. Kalau yang nomor 3 itu memotong kertas dari berbagai macam cara. Yang keempat itu eh, kertas kosong yang diisi dengan gambar berdasarkan cerita, soal cerita. Lalu yang nomor 5 itu desain sebuah produk. Nah, ini saya lengkapi dengan rubrik supaya penilainya itu paham bahwa masing-masing ini cara nilainya gimana. Ya, skornya penilaian dari 1 sampai 5 dan ini sheet untuk penilaiannya sudah dilengkapi dengan tinggal dilingkari saja ini posisinya berapa. Saya juga sudah mencatatkan haki dari TKPU saya itu. Sudah saya rekod. Ini contoh hasil tes TKPU-nya. Jadi kebetulan yang jadi subjek waktu itu adalah anaknya Bu Novi. Dan anaknya Bu Novi kan waktu itu masih semester 5 kalau nggak semester 6. Ya, jadi saya pakai sebagai subjek uji coba sebelum alatnya running ke publik. Itu contoh. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mau berdiskusi? Ya, Mbak Fauzia, silakan. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan, kalau misalkan biasanya kita di Magister Psikologi ini kan ada beberapa tes yang tidak bisa kita lakukan. Nah, apakah tes Tidak belajar ada apa? Ada beberapa tes. beberapa tes yang kita uh, tidak bisa melakukannya jika tidak dari basicnya psikologi kan, psikolog. Bu? Ya. Uh, Nah, apakah kalau yang tes-tes uji yang kreatif ini kita juga bisa melakukan seperti itu atau ada batasan tertentu? ya, kalau tes kreativitas memang harus psikolog. Tapi untuk yang screening yang lain kayak checklist kreativitas observasi ya, observasi kreativitas oleh guru itu masih bisa dilakukan di luar selain psikolog. Kalau tes saya memang saya arahnya tidak dinilai oleh psikolog saja, ya, tapi lebih kepada penggunaan. Misalnya karena itu arsitektur, saya berharap dosen arsitek itu bisa melakukan penilaian tes kreativitas dengan alat saya. Karena memang tujuannya untuk pembelajaran. Jadi gini, cita-cita saya itu gini. Ini kan berangkat dari sebuah keluhan awalnya. Keluhan dari beberapa dosen bahwa anak-anak yang mendaftar di arsitektur itu kok banyak yang kreatif. Nah, istilah nggak kreatifnya ini apa, seperti apa? Jadi lebih jauh, ternyata mereka ini kurang pengalaman. Sehingga kalau misalnya dikasih tugas yang belum sama desain, itu kecenderungannya ya begitu-begitu saja. Dari nyontohnya kakak kelas, ditambah sedikit, kayak gitu doang. Terus nggak ada unsur imajinasi, pengembangan, dan sebagainya itu sangat kurang. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir bahwa harusnya dosen itu kalau punya peta, anak-anaknya mahasiswa di arsitektur, dia kurang apa sih? Misalnya kurang originalnya. Oh, gimana caranya dia bisa menghasilkan karya-karya yang sifatnya baru? Berarti dia harus banyak pergi, harus sering diajak-ajak pergi supaya lihat, oh ini contoh bangunan yang kreatif tuh kayak gini. Idenya diambil dari mana dan sebagainya. Dia harus menyadari tentang sejarah segala macam, sejarah arsitektur segala macam. Dia harus tahu supaya nantinya pada saat dia mendesain pengetahuan yang tadi itu bisa dia tuangkan. Kalau itu sudah ada, berarti saya harus buat sesuatu di luar gitu. Contohnya gitu. Terus kalau misalnya dia tahu bahwa anak didiknya itu secara fleksibilitas berpikir itu kurang. Nah, berarti ini wawasannya kecenderungannya dia adalah lebih melihat dari satu sudut pandang. Gimana caranya supaya itu sudut pandang yang beragam. Jadi dia harus berani melihat dan berani membuat suatu keputusan yang penuh resiko. Karena kalau tidak, dia tidak akan melihat. Jadi misalnya dia punya masalah berkaitan dengan dia punya permasalahan dengan bangunan.
Maka dia harus tidak hanya sekedar meninjau pada teori kita, tapi dia juga misalnya kalau mau bikin gini misalnya, bikin ruang publik di suatu lingkup eh, apartemen gitu ya, apartemen itu belum ada ruang publiknya. Gimana kita caranya membuat ruang publik yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan penghuni. Maka kita harus melakukan survei gitu. Kita harus sisi psikologisnya harus dimasukkan. Sisi hukum misalnya tidak boleh ada area-area yang bisa menyebabkan orang melanggar hukum misalnya gitu. Terus secara psikologis kayak misalnya orang akan hidup nyaman itu dengan bangku yang seperti apa. Orang akan cenderung merasa sudah masuk angin kalau dalam situasi yang seperti apa. Misalnya gitu, contohnya. Terus orang itu menjadi lebih suka bergerombol dan bercerita kalau penerangannya seperti apa. Itu psikologis. Terus kalau misalnya tadi hukum, terus misalnya secara ekonomi. Gimana caranya orang berada di ruang publik itu, dia juga bisa bertransaksi, berinvestasi, dan lain sebagainya. Berarti perlu penyediaan internet, misalnya. Ada secara ekonomis di situ unsur-unsur yang bisa kita terapkan. Terus misalnya macam-macam. Jadi sudut pandangnya itu tidak bisa hanya sekedar arsitektur doang yang dipelajari, tapi dia juga harus belajar dengan banyak hal supaya dia menjadi orang yang fleksibel dan contohnya. Jadi pada saat itu idenya untuk IHBL itu adalah membuat dosen tahu peta dari masing-masing mahasiswanya sehingga pada saat penelitian bisa menstimulasi eh, mahasiswa untuk memperbaiki kekurangan dia dari unsur pedagogi sendiri. Nah, sehingga perlu dilakukan tidak hanya oleh psikolog, tapi oleh dosen-dosen. Jadi sangat banyak, Mbak. Sehingga bukan sangat banyak, karena memang tesnya kita itu lahirnya kalau kreativitas itu dari psikolog. Saya dulu pernah ada mahasiswa saya itu, bukan mahasiswa saya, mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo. Itu sebenarnya sudah bagus ya, dia mau bikin pengembangan dari tes saya, tapi arahnya ke desain produk. Desain grafis bukan desain produk. Kok ya terus habis gitu setelah pandemi, hilang anaknya. Ya pas pandemi, mulai dari pandemi sampai pandemi itu hilang anaknya. Saya nggak tahu apakah sudah lulus apa enggak, terus itu sudah dihadirkan apa enggak, itu juga. Itu saya tawarin untuk buat alat tes, terus nanti kita hadirkan sama-sama Mas gitu. Sudah selesai, kita uji coba pandemi. Itu kira-kira ini jawaban saya, Mbak Fauziah. Oh, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi yang lain? Loh? Nah, coba saya tadi TKB ekstrak. Ya. Yang berikutnya adalah, nah ini, metode. Jadi, eh, di dalam berkreativitas itu ada metode dan teknik yang bisa dikembangkan di dalam pembelajaran di kelas berkreativitas. Ini ada film, nggak tahu, ini bisa kedengeran nggak? Nanti kalau nggak kedengeran, tolong ngomong ya. Suara. Tadi saya sudah setting. Kedengeran nggak di kalian? Mbak Bu, Oh, Boten, nggak Bu. kedengeran. Bosan ya? Ya, sebentar. Oh, itu. Biasanya di sebelum share screen-nya ada ini share Bu, share audio sound, Bu. absen di share sound-nya di Nah, kanan ini Bu. sudah di stereo. Ini video. Bagian bawah Bu biasanya. Bagian bawah dari, Share screen. ya, saya sudah klik di option ini sudah. Optimize ini, oh, personal. Nggak bisa. Oh, harus ini. Nggak bisa juga. Oh, ya. Share sound-nya sudah diklik Bu. Sersan sudah dan itu stereo, sudah. Cuma kenapa nggak mau siaran?
Komputer IDEO sudah. Ya. Sip. Kalau dari sini ya, Ya. kalau aku print, kedengaran? Nggak ada. Nggak Belum, kedengaran Bu. juga. Hah? Belum. Belum. Mana ya? Apa cara? Belum. Cara di share itu tadi sudah ya. Fax. Ya. Oh ya, segara ya. Harus nunggu sini. Atau harus dari sisi video? Coba sih, sebentar. Kalau video, Di dalam sekarang oke. Ya, direkom. Oh, sampai sekarang. Ya, mau direkom. Ini pas saya. filenya sudah tak tampil sih. Oh ini nih. Ada apa? Sedang. Apakah terlihat teman-teman? Sobat. みん Jadi なの kalau 心に浮かんだことをそのまま書けばいいんだからね。 kedengeran? Bisa, Bu. Oke. Dalamnya cukup menarik, cuma saya itu direct efeknya wis luas. Jadi Reading, Bu. ending. Jadi kita bisa bayangkan ya, seorang anak yang aslinya kreatif, pemikirannya out of box, tapi harus mendekam di masa kecil hanya gara-gara lingkungannya nggak mengajarkan. Metode di sekolahnya tidak cuma menstimulasi dia, tapi justru karena ketidaktahuan dulu, dan dulu inilah yang kemudian melampaui. Jadi terima. Pelaku jadi memerintahkan buatlah sebuah gambar. Jangan berhenti dan jangan berbicara sebelum kamu selesai. Hanya begitu. Lalu si anak dan dengan teman-teman yang lain juga dengan satu kertas, masing-masing cuma diberi satu kertas. Nah, anak lain menggambar itu bisa macam-macam dengan warna yang macam-macam di kertas itu. Nah, sementara si anak ini yang jadi sukses dalam diri. Tas tadi itu diwarnain hitam. Full. Ketika ditanya sama gurunya, dia nggak jawab. Karena tadi dia merasa belum selesai. Jadi dia nggak mau jawab. Terus kemudian gurunya kan
bingung. Oh, ternyata ketika pulang ke rumah, dirinya terus visit ya, mas lapor, ada anak gambar terus data kok gambarnya hitam nih. Mungkin dirinya itu juga takut, khawatir dan sebagainya karena ketidaktahuannya, orang tuanya juga begitu, tuanya merasa bersalah, anakku kok kayak gini, malu gitu ya. Orang Jepang kan gitu ya, kabarnya kan sendiri malu gitu. Dan pada saat itu dengan anak itu masih menggambar, ya masih menggambar di kertas, ya, dan eh, masih dengan warna hitam. Panggillah psikolog, panggil psikiater, tanya anak itu gambar apa, diobservasi, itu kan gambarnya kertas hitam, dan hitam penuh, ada hitam sebagian. Tanya enggak, ditanya gambar, dia perintahnya belum selesai, nggak boleh ngomong, kan patuh gitu ya. Sampailah kemudian dia karena ilustrasi itu makanya dimasukkan lagi di samping. Nah, gurunya kesepian di sekolah. Terus dia bukain meja sekolahnya, enaknya itu meja belajar dia. Terus dia menemukan puzzle. Terus dia toeng-toeng tuh di otaknya. Sese, jangan-jangan gitu. Apa yang dia gambar ini bagian dari sebuah puzzle. Dan di saat yang bersamaan di rumah sakit itu ada suster yang mengawasi anak itu yang terus menggambar kertasnya sampai berserakan itu. Terus suster tuh melihat kok ada yang bagian nggak itunya. Terus dia coba taruh itu terus ditoto gitu ya. Gitu. Kayaknya matching satu kertas dengan kertas yang lain. Terus dia mungkin lapor gitu ya, dan tadi juga mungkin lapor ke rumah sakit. Lalu diambil gambar tadi disusun ke sebuah aula kan menjadi sebuah ikan paus yang sangat besar. Bukan hiu, tapi ikan paus yang sangat besar. Ya, masih kurang satu kontak dan anak itu sudah menyelesaikan. Ya bisa bayangkan ketidaktahuan. Wah, potensi kreatif seseorang sangat menjadi dengan situ sendiri. Terus gimana caranya kita punya metode pemikiran, metode belajar yang merangsang kreativitas itu? Ada beberapa model pembelajaran kreatif. Ada model taksonomi Bloom, model multiple talents, model enrichment tribe, dan kemudian laku kognitif afektif, taksonomi sasaran belajar efektif, dan pendidikan integratif. Untuk model taksonomi Bloom, kita bisa gunakan taksonomi Bloom yang kan tingkat perilaku kognitif seseorang buat sampai dengan ini untuk membantu tas memberikan metode pembelajaran strategi. Maksudnya ya apa? Dengan memahami taksonomi ini kita terapkannya gitu. Pada saat kita mau menggali tentang pengetahuan, apa keterampilan yang harus apa namanya, dipahamkan kepada anak-anak, dilatihkan, distimulasi dalam kemampuan menghafal dan mengingat. Sehingga kita bisa merangsang dengan mensimulasinya dengan membuat pertanyaan atau kegiatan. Jadi pertanyaan mengenai lambang kimianya air. Kemudian mereka diminta untuk menggambar misalnya tentang lambangnya air. Atau membandingkan lambang kimia air dengan lambang kimia yang lain. Nah, kemudian dia kita minta untuk membuat daftar dari masing-masing lambang kimia. Misalnya adanya air tapi lambang kimia. Dia diminta prestasi misalnya gitu. Nah, itu adalah kita menggunakan perangsang mereka untuk mengetahui tanpa harus menghafal kayak orang menghafal yang gambar bisa kayak mimil itu kayak ngomong moco dewe terus mengingat nah itu, tapi dengan dia mengerjakan tugas itu dia secara tidak langsung dia menghafal. Terus pemahaman, misalnya di situ keterampilannya dirangsang adalah menerjemahkan dan menafsirkan. Misalnya latihan ubah Fahrenheit, suhu Fahrenheit jadi Celsius. Cara ngitungnya gimana? Misalnya itu
Jadi kalau saya aplikasikan tuh kayak contoh misalnya statistik ya. Statistik itu kan kalau di psikologi mata kuliah yang ditakuti, itu dibenci, nggak suka dengan ini. Tapi saya selalu menekankan bahwa kuncinya itu bukan dihafal dan kuncinya bukan eh, apa ya, ya dihafal terus kemudian di angan-angan gitu tentang teorinya, tentang rumusnya. Tapi kamu harus bisa membuat rumus sendiri dengan memahami yang dibutuhkan apa. Ya saya ngajarnya pakai Excel. Jadi pakai Excel terus saya ajarkan ke mereka itu makanya kalau bisa yang kamu butuhkan itu kalau apa aja. Jadi nggak harus semuanya dibuat, harus semuanya dihitung. Habis waktunya. Tapi kamu harus efektif memikirkan, oh rumusnya kayak gini. Berarti yang saya butuhkan adalah informasi. Gitu. Nah, sehingga kamu membuat sendiri rumusnya, kemudian mengerjakan. Semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin cepat menghadapi kita belajarnya di situ ya. Kapan? Kapan memberikan fungsi dalam situasi baru, misalnya pakai soal cerita. Untuk memahami rumus pakai soal cerita. Terus kemudian analisis, misalnya kita membuat peta, kemudian kita menganalisis, oh trennya apa? Trennya ternyata kalau bulan Desember itu cenderung hujan, ya tidak ada angin. Jadi nanti kalau di bulan Januari lebih banyak angin dibanding hujan, karena ada peta cuaca di tahun. Kita bisa membuat semacam analisis menggunakan grafik, kemudian menggunakan matriks dan sebagainya, kemudian bisa artikan dari matriks. Jadi dosen atau guru itu punya pengetahuan tentang mulut, kemudian itu dipakai untuk bertanya, membuat soal, kemudian memberikan tugas untuk menstimulasi siswa. Saya masih ingat itu tulisan. Jalan tentang itu loh yang kumparan. Waktu itu pokoknya tentang listrik kumparan. Kan pakai jempol yang kalau jempol di atas kan, oh berarti apa? Lupa saya itu sudah pelajaran itu. Tapi waktu itu cara menggunakan jempol itu efektif. Terus gitu kita diminta untuk mempraktekkan menggunakan alat yang sederhana gitu ya, kayak apa kawan, terus untuk menyalakan listrik, itu pakai baterai itu, pakai kumparan itu sehingga listriknya akan positif atau negatif, kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk memahami. Itu contoh. Terus kemudian biologi, pelajaran tentang hewan apa yang terberata dan ternyata banyak tunggal. Panas gitu nggak hari. Gurunya tuh pintar. Jadi kita itu disi presentasi tentang masing-masing. Misalnya kelompok kebagian kan, afetif ter keberatan kan. Terus mulai dari bentuk fisik, peredaran darah, pencernaan, apalagi, nah itu dibahas di situ. Nah karena saya tuh suka gambar, saya tawarkan pada zaman itu belum ada laptop, belum ada komputer juga, sama saya sama. Saya menawarkan ke teman-teman, saya gambar, ya, nanti ditaruh karton gitu kan gambar. Terus nanti saya akan memberikan sih kalau misalnya pas pencernaan gitu ya, atau pas itu tadi peredaran darahnya ikan, saya akan berikan gambarnya. Saya beri panah-panah gitu lah. Kira nanti bagian menerangkan teman-teman gitu. Tapi saya sendiri jadi sangat hafal karena dengan menggambar itu saya memberikan panah-panah guiding benar. Tapi saya baca. Saking saya takutnya itu salah, saya berkali-kali baca lagi untuk menulis di situ. Dan itu ternyata sangat-sangat efektif. Terus membuat kota pikiran,
Itu juga termasuk salah satu cara untuk menghafal tanpa harus menulis. Itu kira-kira gambarnya. Lalu ada model yang kedua, model struktur intelek nih yang tadi saya ceritakan soal struktur intelek. Jadi ada operasi, produk, and content. Ini adalah struktur intelektual operasional, produk, dan produk. Nah, cara berpikir yang kreatif itu akan merangsang dan divergen. Melalui produk apa? Unit, kelas, tujuan, dan sebagainya. Kontennya bisa integral, simbolik, semuanya. Bisa dan ini. Contohnya gimana sih saya kalau jadi gini, waktu itu bukan dari kelas, tapi dari kegiatan kayak kir yang saya ikuti. Jadi di situ kami diminta bawa majelis. Jawa apa aja yang ada di rumah, boleh koran, boleh majalah, itu harus baca kantong. Majalah saya karena punya Femina sama Kartini, ini buku ya. Bawa lah itu. Oh ada Tempo, juga tak apa-apa. Terus Boyo itu bahasa Jawa. Nah di situ tuh kemudian beritanya sangat sederhana. Coba carilah kalimat yang memiliki awalan no. Di satu halaman kamu pilih sendiri halamannya. Itu saya menemukan ini banyak. Nah itu contoh. Jadi di situ kan bagian atau unit ya. Produknya adalah kalimat kata yang berawalan me. Berarti kan unit. Pola operasinya gen, karena kan ada banyak sekali ragam. Konteksnya bentuknya dengan apa? Semantik bahasa. Terus pas pelajaran olahraga kita diminta mendirikan gerakan hewan. Ya, itu sebenarnya perilaku ya. Behavior. Terus kemudian produknya apa? Misalnya mentransformasi dari gerakan hewan yang sesungguhnya pada gerakan tubuh manusia. Dan itu bisa banyak ragam apa enggak? Ya, karena ada mengandalkan kelihatan, ada berpikir divergen juga, ya. Kemudian hasilnya kita ketawa bareng, kita kok gerakannya ini kayak gini, yang benar aja, gitu. Kan harusnya melompat, gitu. Terus itu jadi itu hal yang sangat sederhana tapi menyenangkan untuk belajar. Contohnya. Lalu ada lagi model multiple talent. Nah, kalau multiple talent ini programnya untuk mengajarkan materi yang bersifat akademik, kreativitas, perencanaan, komunikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan. Jadi intinya gini, di dalam multiple talent ini kita mengelompokkan dan melakukan penilaian pada kapasitas kemampuan masing-masing siswa. Nah, biasanya ini kelasnya nggak boleh besar, karena kita kesulitan kalau besar untuk peta masing-masing individu. Siapa yang paling menonjol di akademik? Siapa yang menonjol di kreativitas? Siapa yang menonjol di merencanakan, komunikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan? Model tugasnya biasanya by project. Jadi penugasan project, misalnya, tapi kelompok. Misalnya bikin project perayaan ulang tahun sekolah. Perayaan apa? Perayaan Idul Fitri. Cara halal bihalal. Terus dari situ si anak-anak ini kita nilai siapa yang kemudian kreatif dalam ide acara, siapa yang menonjol dalam merencanakan, siapa yang menonjol dalam komunikasi, siapa yang menonjol dalam prediksi, keputusan, atau nilai-nilai sekolah yang lain yang seperti dari situ kita akan bikin mereka. Contoh ini, Kiki ternyata tidak terlalu unggul secara akademik, tetapi dia menonjol di komunikasi. Nah, ketika kita tahu Kiki punya kemampuan komunikasi yang lebih, tapi kemampuan inilah yang kemudian distimulasi justru. Karena stimulasi kemampuannya sudah lebih, jadi lebih mudah dan tidak ada effort yang besar berbanding kita menstimulasi Kiki atau memaksa Kiki untuk menjadi ibu pada sesuatu yang tidak dikuasai. Contoh misalnya anak yang kemampuan olahraga yang lebih besar dibanding akademis, jangan dipaksa matematikanya mendapatkan nilai 8 atau 9. Tidak bisa.
Gitu. Harusnya dengan multiple talent itu menyadari bahwa dia potensinya berolahraga, maka olahraga itulah yang jadi andalan. Dia kan sukses kalau itu distimulasi dengan maka paksakan, kalau kita paksakan dia bisa matematika sebenarnya sama, karena dia memang nggak bisa. Nah ini yang belum bisa diterapkan di Indonesia ini masih menggunakan KKN tuntasan apa namanya nilai ketuntasan itu. Jadi semua anak harus paham, nggak peduli dia mau, nggak peduli dia nggak mau, harus. Kadang tiap anak itu beda. Ada yang sangat pintar dalam memberi mereka, tapi tidak bisa mengomunikasi. Harus itu distimulasi, biar anak itu kita orang muncul. Jangan kemudian menutup anak itu juga dia menjadi kasihan. Ya kalau dia bisa menyesuaikan, baik. Tapi kalau enggak, itu jadi beban tersendiri. Nah itu multiple talent itu cara mendidikan yang ditulis seperti itu. Lalu ada model Sprite ini by project, tetapi dalam kayak kelompok berganti-ganti supaya mengalami gitu ya. Ini gambarannya itu kayak gini. Ya, jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu general exploratory, kelompok 2 group training activity, kelompok 3 adalah individual and small investigation of real problem. Jadi anak boleh memilih mau bergabung pada kelompok yang mana. Nanti dia akan bertukar dalam satu semester itu, bertukar peran dalam kelompok. Jadi tidak dia selama satu semester belajar berkaitan dengan exploratory terus, kemudian nggak pernah masuk di grup investigation real problem, enggak. Tapi dia akan diputar. Jadi dia harus menyelesaikan proyek yang general exploratory juga. General exploratory itu apa? Ini adalah memperkenalkan siswa dengan berbagai topik yang dapat merasa minat, tetapi sifatnya tidak nyata. Jadi guru atau dosen itu yang mencari kayak blind case gitu. Blind case, terus kemudian dianalisa bareng, didiskusikan bareng, terus kemudian coba didiskusikan bersama-sama. Kalau di grup training activity ini membangun keterampilan kelompok untuk melakukan penelitian dalam kelompok untuk mengembangkan proses penelitian. Jadi latihan melaksanakan sebuah eksperimen kecil-kecilan gitu ya, tapi dilaksanakan secara bersama-sama untuk kemudian didiskusikan hasilnya. Misalnya proyek menanam sayur, misalnya. Nah, terus diteliti kalau misalnya yang disiram setiap hari sama yang disiram 2 hari sekali sama yang tidak pernah disiram, terus kemudian misalnya sama yang hanya diberi misalnya bukan sirap tapi dikasih bubuk, itu perbedaan seperti apa, hasil tumbuhnya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi penelitian kecil, penelitian yang sifatnya ringan. Nah, kalau untuk yang individual and small group investigation of real problem, siswanya diajak untuk memecahkan persoalan yang akan misalnya persoalan tentang sampah. Gimana caranya supaya masyarakat bilang sampah plastik ke sungai? Nah, ayo cetuskan ide ini. Lalu gimana caranya? Harus kita lakukan sebuah edukasi. Sebuah edukasinya diajak untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan. Bisa masalah itu misalnya berkaitan problem dengan kayak fisik kayak tadi ya sampah, sampai kemudian misalnya berkaitan dengan banyak anak yang tidak berkesempatan sekolah, padahal mereka punya keinginan bersekolah. Gimana caranya menyelesaikan? Terus gimana caranya mereka yang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa belajar bahasa Inggris, tapi dengan ini jadi saya teringat juga salah satu ide bisnisnya yang pengajar beasiswa. Jadi dia melihat peluang orang-orang yang sudah bekerja, tapi ada tuntutan untuk belajar bahasa Inggris, sementara dia tidak punya waktu untuk pergi les bahasa Inggris. Maka dia membuat aplikasi di mana di situ bisa custom. Jadi belajar
bahasa Inggrisnya itu custom. Jadi tidak mengikuti pola paket tertentu, tapi bisa waktu-waktu dia mau, itu dia biasa akses aplikasi itu untuk belajar. Itu kan keren loh, kepikir gitu. Oh iya ya, memang banyak ya yang membutuhkan kerjaan, tapi dia nggak punya waktu untuk les karena jam kerjanya dia jam itu contoh. Nah ini apa ide-ide seperti itu bisa kita munculkan untuk memberi kesempatan anak siswa kita itu memunculkan ide-ide yang berkaitan dengan persoalan yang real. Lalu yang berikutnya model perilaku kognitif afektif itu berkaitan dengan kurikulum pembelajaran. Di sini ada proses yang kemudian gurunya merangsang perilaku kognitif sekaligus perilaku afektif. Jadi misalnya di sini menggunakan strategi mengajar tertentu, kemudian perilaku siswanya yang dirangsang itu apa, misalnya imajinasinya, tantangannya, pengambilan resiko, rasa ingin tahu, dari mata pelajaran ini bahasa, yang mata pelajaran dasar. Caranya gimana? Kognitif afektif ini misalnya dengan by project, misalnya by project, misalkan bahasa bisa kepakai, matematika bisa kepakai, IPA bisa kepakai, IPS bisa kepakai, PPKN bisa kepakai, seni bisa kepakai. Jadi sebenarnya ini model kurikulum 2013 itu sudah integratif menggunakan kognitif afektif. Kan memang perangkat di lapangan yang seringkali nggak siap. Kan Indonesia begitu ya, punya ide bagus kayak MBKM ini juga bagus sebenarnya. Cuman perangkat di lapangan itu terseok-seok karena tidak disiapkan dengan lebih dulu. Tiba-tiba kebijakan sudah dirancang. Jadi sebenarnya bagus, bagus banget malah. Tapi ya itu tadi lapangannya seringkali nggak seminggu. Terus kemudian taksonomi sasaran belajar afektif ini mengajarkan tentang bagaimana orang siswa ini punya afektif rasa. Misalnya di sini meminta mereka membaca buku, kemudian ditanya tentang emosi yang mereka rasakan ketika membaca. Terus memainkan lagu bersama-sama. Apa yang dirasakan dari lagu itu? Apa yang bisa dimaknai dari syair lagunya? Terus bermain peran. Ada suatu masalah, gimana kita kalau jadi orang, mencoba kamu jadi orang tua, apa yang kamu inginkan? Lalu yang pendidikan integratif ini mengintegrasikan kognitif, afektif, fisik dan intuisi. Jadi di sini mencoba untuk menerapkan bahwa intuisi itu adalah bagian yang sangat penting untuk berkreativitas. Arahnya memang ke perangsang ini rasa dengan bahasa itu rasa. Segala sesuatu itu ketika bekerja, ketika melakukan apapun itu menggunakan rasa sehingga kita tidak kehilangan kemampuan untuk bisa menyerap dengan ya. Terus kemudian jadi ini film nih, contoh ini bisa anu lagi nggak ya? Enggak dengan cara yang ini mungkin film ini jadi penutup ya udah jam 9. Ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan rasa untuk mempelajari dan memahami sesuatu. Jadi apa aja tetapnya langsung yang kemana sih jadi pak ya kayak ininya apa sekali apa makanya sih bisa
kuat, kuat Pak. Kita tes. Karena ini berarti di atas. Iya. Apa? Bukan pertama-tamanya kenapa? Ya, ya boleh. Maka ya, ya, kebahagiaan. Karena apa juga bagus saja. Oke, bajunya bagus. Bajunya bukan kabel aja itu bukan kecil. Jadi dia nggak ada bensin, Внимание, maka KPR aja. говорит Москва. Bedanya pakai impor Pak. И гражданский Советского Союза. Сегодня, 22 июня, Jadi yang ada 3 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах, подвергли бомбардировке города и север, Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Betul. Yes. Barang ini sudah kalian salah jauhnya. Ya, jadi videonya menjadi penutup ya. Jadi itu contoh dari sebuah hasil kreativitas di mana menggunakan rasa, emosi itu bisa keluar semua, bisa terlihat dan tertangkap oleh orang lain. Dan itu yang distimulasi dalam proses pembelajaran supaya ketika siswa itu menghasilkan suatu karya kreatif itu benar-benar karena adanya rasa, bukan sekedar menghasilkan atau memenuhi tugas sebelumnya. Berbicara soal itu, saya juga berharap teman-teman besok lah saya kasih kesempatan menceritakan offline dan video kreatif, pembelajaran kreatif yang sudah teman-teman pilih tugasnya. Tapi kalau misalnya yang 3 orang untuk memilih yang satu itu apa? Produk alat pembelajaran kreatif boleh juga, nggak apa-apa. Jadi boleh 2 itulah saya pikir ya. Silakan dikemukakan besok, silakan disampaikan idenya. Nanti akan ada masukan-masukan dari saya. Dan saya berharap nanti eksekusi akhirnya pada saat UAS itu tidak sekedar untuk memenuhi mata kuliah, tetapi memang benar-benar bisa diwujudkan bukan seperti prakaryanya anak TK, SD, SMP gitu ya, tapi benar-benar menjadi karya atau proyek kreatif yang bisa ya maybe bisa diperjualbelikan atau mungkin bisa dibisniskan atau mungkin memang bisa diterapkan untuk pembelajaran di kelas masing-masing pada saat teman-teman memang bekerja sama. Oke, saya akhirin dulu kuliah malam ini, nanti besok kita jumpa lagi jam 7 ya. Dan saya harap semuanya bisa presentasi satu persatu. Kita habiskan besok waktu hanya untuk presentasi. Itu kira-kira teman-teman ada pertanyaan sebelum ditutup? Yang kiri.
Cukup Bu, terima kasih. Belum ada. Oke, terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat bermalam minggu. Dan orang mau pulang sudah jam 9. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya, Ibu saya share-nya besok ya untuk materi-materinya ya. Baik, Iya, Bu. Bu, mohon Terima maaf kasih, untuk Bu. absennya enggak ada ya di Alita. Oh iya, mendingan lupa nggak apa-apa. Kalau absensi mah gampang bisa. Iya. Oke, terima kasih Bu. Makasih